Sesuai judulnya, jadi kita sama-sama belajar tentang blotting, terutama pada shorten blotting dan northern blotting. Ya. Kita masuk ke pendahuluan dulu. Jadi blot atau blotting pengertian merupakan teknik pemindahan atau mentransfer DNA, RNA atau protein ke lembaran tipis atau matriks membran. Teknik ini berupa lanjutan dari penggunaan elektrofosil gel. Jadi kan kita sudah melakukan PCR, kita dapat sampel DNA yang sudah banyak, kemudian kita visualisasikan ke elektroforesis. Kemudian setelah di elektroforesis gel ini kita bisa lanjutkan ya ke metode selanjutnya, bisa pakai shorten blotting kalau sampel kita DNA, northern blotting ini kalau sampel kita RNA, dan western blotting untuk sampelnya protein. Di sini kita ya belajar tentang shorten dan northern DNA dan RNA. Untuk shorten blotting DNA, kita belajar tentang sejarah dan pengertian dulu, kemudian komponen dan tahapan dan mekanisme. Pengertian dan sejarah. Jadi, shorten blotting ini ditemukan oleh Edward M. Shorten. Jadi untuk menghargai karyanya, nama ini diambil dari nama belakang beliau. Jadi untuk menulisnya, jangan lupa huruf besar ya shortennya. Ditemukan tahun 1975 di Universitas Edinburgh. Jadi dia ahli biologi dari Inggris. Jadi pengertiannya itu sebuah metode yang sering digunakan dalam bidang biologi molekuler untuk menguji keberadaan dari suatu sekuen DNA dalam suatu sampel DNA. Jadi di sampel DNA-nya ini dari gel elektroforesis kita tempelkan di DNA membran blotting ya. Kemudian kita labeli, kemudian kita lihat di X-ray. Nanti akan terlihat secara spesifik pita-pita dari DNA. Komponen untuk shorten blotting itu apa saja? Untuk sampel blotting kan DNA. Membrannya kita pakai membran nitroselulosa. Membran nitroselulosa digunakan sebagai tempat hasil jiplakan fragmen DNA dari gel agarosa. Jadi hasil gel agarosa ini kita tempelkan di membran nitroselulosa. Kemudian kita tambahkan DNA probe. Apa itu DNA probe? DNA probe merupakan fragmen DNA yang berfungsi sebagai pelacak target gen, gitu ya. Jadi lebih spesifik. Kemudian harus bersifat spesifik dan komplement terhadap DNA target. Ini DNA probe-nya ini kita tempelkan dari DNA fragmen dari hasil elektroforesis gel agarosa, kita tambahkan di membran nitroselulosa, kemudian ditambahkan probe. Kemudian selanjutnya ada larutan buffer. Larutan buffer berfungsi untuk membawa DNA dari gel dan mengimobilisasi DNA kepada membran. Larutan akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian ada DNA merupakan materi atau molekul yang akan diidentifikasi pada teknik shorten blotting. Jadi DNA-nya sudah kita dapat di gel agarosa ya. Kemudian enzim restriksi untuk memotong DNA. Ini merupakan tahapan awal dari shorten blotting. Ya, jadi DNA yang hasil dari enzim restriksi ya. Di gel agarosa ini kita tempelkan di membran nitroselulosa ya. Ingat untuk shorten ini untuk fase sampelnya itu DNA dan jangan lupa membrannya pakai membran nitroselulosa. Sudah. Jadi ini ada membran nitroselulosa, kemudian ini ada larutan buffer, ini gel agarosa. Ya. Kemudian ini membran nitroselulosa, ya. Jadi gel agarosa ditempelkan pada membran nitroselulosa, kemudian kita tambahkan beban di sininya, ada bebannya. Absorption paper sama beban, jadi supaya benar-benar antara gel agarosa sama shorten blotting ini benar-benar nempel gitu ya. Ini nitroselulosa filter ini gelnya. Jadi ini dia akan menempel di sini dan fragmen dari gel agarosa akan menempel pada nitroselulosa. Kemudian nitroselulosa ini kita ambil, kita tambahkan probe ya. Probe ini akan menempel terhibridasi pada gen DNA-nya. Kemudian kita visualisasikan pakai X-ray, nanti akan terbentuk band-band yang sudah lebih mudah untuk kita mengamatinya ya dibandingkan gel agarosa. Kita bisa memudahkan untuk pengamatan pakai X-ray, pakai film gitu ya, akan terbentuk pita-pita. Untuk tahapan shortennya, pertama isolasi DNA atau pemotongan DNA, fragmentasi, transfer, hibridasi, dan deteksi DNA. Ini tahap dari awal ya, tahap isolasi DNA-nya. Jadi DNA kita potong pakai enzim restriksi atau endonuklease restriksi yang bersifat spesifik pada DNA. Ini pakai EcoR1 itu ya, dia memotong
area spesifik ya, warna merah ini yang mau kita gandakan. Jadi dia memotong bagian sini, bagian sini, bagian sini seperti itu. Kemudian setelah fragmentasi DNA ke elektroforesis gel. Jadi DNA-nya kita visualisasikan ke gel agarosa pakai elektroforesis tadi ya. Nanti akan terbentuk pita-pita seperti ini. Ini kan dempet-dempet ya. Merupakan tahap di mana fragmen DNA akan terpisah berdasarkan ukuran berat molekulnya. Jadi kan kalau semakin berat dia lebih lama untuk mengendap ya. Kalau ini dia ukurannya lebih kecil. Berdasarkan prinsip elektroforesis, fragmen DNA yang ukurannya berat molekulnya lebih kecil akan lebih cepat bergerak ke kutub yang negatif. Ini kutub negatif dibandingkan fragmen DNA yang ukurannya beratnya lebih besar. Ini yang tahap denatasi DNA. Denatasi DNA dilakukan dengan merendam gel dalam larutan denaturan atau NaOH. NaOH ini bersifat basa sehingga dapat menyebabkan rusaknya ikatan hidrogen antar utai DNA. Ikatan hidrogen antar DNA yang putus menyebabkan struktur DNA yang semula double helix menjadi DNA single stranded. Ya. Kemudian transfer DNA ke membran nitroselulosa. Ya, jadi ini ada beban supportnya, kemudian ini buffer, ini yang shorten blottingnya pakai membran nitroselulosa, ini gel agarosanya, kemudian ini membrannya untuk menyerap sama paper towel 500 gram ini bebannya, jadi supaya benar-benar menempel, tambahkan beban di atasnya. DNA yang telah diperoleh kemudian ditransfer ke membran nitroselulosa. Tahap inilah yang disebut dengan blotting. Ya, ini adalah blotting. Jadi pita yang semula dari gel agarosa akan menempel di membran nitroselulosa. Dijiplak ya istilahnya seperti itu. Jadi kita membran nitroselulosanya ini kita ambil. Gel agarosa dijiplak pada membran nitroselulosa. Merupakan salah satu metode tahap transfer DNA ke membran nitroselulosa yang berdasarkan pada prinsip kapilaritas. Kapilaritas merupakan peristiwa naiknya zat cair pada pembuluh, celah atau pori-pori kecil gitu ya. Fragmen DNA yang telah terjiplak pada membran nitroselulosa kemudian dipanaskan pada suhu 60 ya. Setelah dijiplak kita panaskan suhu 60 kemudian membran diberi radiasi UV agar terbentuk ikatan kovalen dan permanen antara pita-pita DNA dengan membran ya. Kita panaskan jadi setelah menempel di membran selulosa kita panaskan suhu 60 ya. Kemudian ada tahap hibridasi DNA yaitu proses pembentukan molekul double helix dari single stranded DNA probe dan single stranded DNA target. Tahap ini terjadi ketika nitroselulosa direndam dalam larutan yang berisi probe DNA, jadi beri radioisotop ya. Jadi dia akan berpendar, DNA-nya ini akan berikatan dengan radioisotop sehingga dia akan berpendar ya, dilabeli. Jadi dia akan mengeluarkan cahaya gitu ya. Seperti itu. Jadi ini ikatan-ikatan fragmen dari DNA-nya, ya ada probe-nya yang warna pink-pink ini, dilabeli. Jadi kalau ada X-ray ini akan nampak sekali warnanya karena diberi radioisotop. Merupakan tahap lanjutan dari proses hibridasi DNA yang menggunakan pelacak atau probe. Probe biasanya merupakan DNA yang dimurnikan dan bisa ditandai dengan aktivitas spesifik radionukleotida. Pada tahap deteksi DNA menggunakan autodiagram untuk melihat lokal sinyal DNA. Ini yang shorten, kemudian kita bahas ke Norton blotting, yakni RNA. Untuk sampelnya mengandung RNA. Seperti yang belajar tentang sejarahnya. Jadi sejarahnya ini ditemukan oleh Alwin ya pada tahun 1977. Norton blot. Secara umum teknik ini merupakan mirip dengan shorten blot, akan tetapi sampelnya berbeda ya, sampelnya RNA. Kalau shorten DNA, Norton sampelnya RNA. Berdasarkan ukuran dan terdeteksi pada membran menggunakan probe hibridasi dengan urutan basa komplementer untuk semua atau sebagian dari urutan mRNA. Ini membrannya juga berbeda, ini membrannya pakai nilon ya. Kalau shorten tadi kan membrannya nitroselulosa, kalau untuk Norton kita pakai membrannya nilon. Membran digunakan sebagai tempat hasil ciplakan fragmen RNA dari gel agarosa formaldehyde. Jadi gel agarosanya kita tambahkan formaldehyde. Membran untuk Norton pakai nilon. Jadi strukturnya nilonnya seperti ini. Probe atau RNA probe adalah fragmen yang digunakan untuk hibridasi asam nukleat. Probe dilengkapi semua atau sebagian urutan basa komplementer dari urutan mRNA target. Ini jadi hampir sama ya, sampel kita lakukan elektroforesis.
Dari hasil gel agar-rosa ini kita tempelkan membran nilon. Di membran nilon ini kita tambahkan suatu probe dilabeli ya supaya lebih spesifik. Kemudian kita visualisasikan pakai X-ray, jadi berpendar gitu ya. Formaldehyde digunakan untuk denaturasi agent ya. Jadi gel agar-rosa ini sebelum ditempel pakai formaldehyde supaya dia lepas ya dari gel agar-rosa. Mengapa menggunakan nilon? Jadi dia mengandung ikatan yang positif, ya, positively charged, muatannya positif, kemudian kapasitasnya dia tinggi untuk berikatan dengan asam nukleat. Yang nomor 2, yang ketiga dia banyak digunakan, lebih mudah untuk dilakukan seperti itu. Untuk probe-nya kita bisa pakai radioaktif ya, radiolabel with P32 atau pakai semiluminescence. Tahapannya seperti ini, jadi ada isolasi RNA, transfer ke membran dan imobilisasi isolasi RNA, yang kedua elektroforesis, yang ketiga transfer ke membran dan imobilisasi, yang keempat prehibridasi dan hibridasi ke probe, yang kelima pencucian, yang keenam baru deteksi. Untuk isolasi RNA, kita hancurkan dinding selnya, sama seperti isolasi DNA yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kita alisiskan dinding sel sama membran sel pakai deterjen, kemudian lakukan sentrifugasi. RNA ini akan berada di supernatan ya, kita pisahkan, kemudian kita tambahkan fenol untuk merusak protein ya, karena RNA itu pasti berikatan sama DNA sama protein. Kemudian penghilangan protein pakai proteinase ya, pakai fenol tadi sudah. Kalau DNA kita pakai DNase. Kemudian kita murnikan. Untuk purifikasi RNA bisa pakai larutan PCL yang berfungsi memekatkan, memisahkan RNA dari larutan dan mengendapkan. Ya. Ini elektroforesisnya kita pakai formaldehyde. Jadi gel dapat diwarnai dengan ETBr, ethylene bromida, dan dilihat di bawah sinar UV untuk mengamati kualitas dan kuantitas RNA sebelum blotting. Ini tahapnya di RNA dielitrolis menggunakan gel formaldehyde. Ya beda kalau DNA tadi kan kita elektrolesnya pakai buffer ya. Kalau RNA ini kita pakai formaldehyde. Ini transfernya sama seperti shorten bond pada northern bond pada RNA, ini kita pakai support ya. Ini kita pakai buffer. Kemudian ini gelnya, kemudian ini yang Wattman, ini yang gel nilonnya, ini yang berikatan yang ditempelkan atau dijiplak pakai nilon ya. Nilon sama gel agar-rosa berikatan, kemudian kita tambahkan membran pemberat juga, jadi supaya benar-benar menempel atau terjiplak. Setelah RNA ditransfer ke membran, maka membran harus segera disiapkan untuk crosslink RNA dengan sinar UV. Tujuan crosslink RNA ini adalah untuk membuat RNA terikat kuat di membran. Tahap di mana RNA sebelumnya telah berhasil diisolasi kemudian ditransfer ke membran nilon. Membran nilon dengan muatan positif paling efektif digunakan untuk Northern blot. Karena asam nukleat ini bermuatan negatif ya. Negatif sama positif dia akan berikatan kuat seperti itu. Afinitasnya tinggi, ikatannya tinggi itu. Transfer buffer yang digunakan mengandung formamida karena menurunkan suhu dari interaksi probe RNA yang dapat menyebabkan degradasi RNA. Jadi transfer buffernya ini pakai formamida. Kalau yang elektrolisisnya pakai formaldehyde, kalau ini buffernya ini pakai formamida untuk menurunkan suhu dari interaksi probe RNA dan degradasi. Kemudian di sini berbeda sama shorten. Di Northern ini ada tahap prehibridasi dan hibridasi dengan probe. Tujuan dilakukan prehibridasi sebelum hibridasi adalah memblok bagian non-spesifik untuk mencegah probe yang single-stranded dari mengikat sembarang pada membran. Itu ya. Hibridasi atau nukleat mensyaratkan bahwa probe ini melengkapi semua atau sebagian dari urutan mRNA target. Probe harus diberi label baik dengan isotop radioaktif 32P atau dengan semiluminescence, di mana dia ada alkali fosfatase atau host reduced peroksidase HRP. Memecah luminescent substrate menghasilkan emisi terdeteksi cahaya. Jadi ini mRNA-nya, ini yang komplemennya nanti kita tambahkan suatu penanda atau probe ya, bisa isotop radioaktif 32P ini, atau bisa pakai HRP. HRP-nya proteinnya seperti host reduced peroksidase atau pakai alkali fosfatase. Kemudian tahap pencucian
Tujuan dari pencucian membran adalah untuk memastikan bahwa probe telah terikat secara khusus dan mencegah sinyal balik yang timbul. Hal ini juga digunakan untuk menghilangkan anhibridasi probe. Jadi hibridasi tidak menempel dengan larutan buffer, misalnya pakai sodium sitrat ya. Ini rumus kimia dari sodium sitrat. Kemudian terakhir deteksi. Deteksinya bisa pakai dua, soalnya dia kan bisa pakai probe 32P isotop ya, atau bisa pakai chemiluminescence tadi ya, HRP atau alkali fosfat seperti itu. Jika probe-nya radiolabel setelah digunakan perlu disimpan dalam buku plastik agar tidak kering, kemudian membran di autoradiografi dengan X-ray itu ya. Ini ada alkali fosfatase, dia berikatan pada probe-nya. Itu jadi anak target nanti kan divisualisasikan ke X-ray. Ini yang terakhir perbedaan teknik Shorten sama Norton ya. Jadi kalau Shorten DNA double stranded, kalau Norton mRNA single stranded, membrannya DNA nitroselulose. Kalau nilon ini pada Norton elektrofolisasinya gel agarosa biasa, buffer biasa. Kalau ini Norton itu gel agarosa formaldehid. Perawatan gel kalau Shorten harus pemurnian, denaturasi, dan netralisasi. Kalau Norton tidak ada. Metode blottingnya sama kapiler, cuman ini juga ada elektroforesisnya. Untuk probe-nya hanya satu radioaktif, kalau ini bisa pakai cDNA atau CRA. Radioaktif dan non-radioaktif atau chemiluminescence. Step deteksinya autoradiografi, kalau ini autoradiografi, chemiluminescence, colorimetric. Sekian untuk blotting. Pertanyaan silahkan dijawab, di pause, dijawab sendiri sebagai latihan. Demikian untuk video tentang blotting, Shorten sama Norton. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.